kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada Yesus kami. Yesus, kami bersyukur pada kami bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu. Kaulah Tuhan yang kami sembah, layak Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Hanya Kaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang memerintah di dalam hidup kami. Bila selama kami bernafas, kami mau terus menyembah, meninggikan, mengagungkan.
Ya, Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita, amin. Amin. Bagi keluarga kita. Saat ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17 ya. Tapi karena ini firman Tuhannya lumayan panjang, sebenarnya fokusnya di ayat yang ke-12. Ya, kita baca ayat ke-12 aja, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, satu pasalnya. Ayat yang ke-12 berbunyi, ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya ini adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini adalah doa Musa, ya, doa Musa, abdi Allah. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan, seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita ya. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, keuangan, atau mungkin juga ada masalah anak atau bahkan masalah yang lainnya. Atau mungkin juga kita saat ini sedang posisi diberkati ya. Baik itu diberkati dari sisi materi atau mungkin jabatan atau kedudukan yang sedang naik, atau anak-anak yang diberkati dalam pendidikan. Tetapi Tuhan mengajar kita saat ini, mengingatkan kita bahwa bahkan baik di dalam masalah atau di dalam senang sekalipun, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, untuk kita menggapai hati yang bijaksana, di sini saya coba pelajari ada beberapa hal yang harus kita sadari ya, untuk kita boleh memperoleh hati yang bijaksana. Yang pertama itu adalah sikap hati yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita. Itu di dalam ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah pencipta ya. Dia adalah pencipta kita. Ya, kita harus menyadari ini untuk kita beroleh hati yang bijaksana. Hal yang kedua yang harus kita sadari yaitu hati yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Ya Bapak Ibu, di ayat 6 dikatakan, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Artinya bahwa ya kehidupan kita itu seperti itu, pagi berkembang, petang lisut dan layu. Di ayat yang ketiga juga dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi hidup kita itu sebenarnya rapuh ya, rapuh, hanya sebentar. Bahkan ini tidak mengenal status, apakah kita kaya, apakah kita memiliki jabatan yang tinggi, apakah kita kehidupannya pas-pasan, apakah kita pintar atau bodoh, tidak mengenal itu. Tapi ini berlaku bagi setiap kita, yang pada akhirnya dikatakan ya 3 itu, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi kita harus menyadari ini, yaitu bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Terus untuk kita beroleh hati yang bijaksana, yang ketiga dikatakan yaitu hati yang menyadari bahwa dahsyatnya murka Allah ya. Jadi Allah itu juga bisa murka ya Bapak Ibu ya. Hati yang bijaksana ditandai dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka dan murkanya itu dahsyat. Di ayat yang ke-7a ya, Musa menggambarkan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Artinya, coba saya ulang sekali lagi, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Artinya di sini dikatakan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari murka Allah. Ya, sungguh kami habis lenyap. Ya, tidak ada yang bisa lepas dari murka Allah. Di ayat yang ke-7b juga dikatakan, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Artinya bahwa di dalam murka Allah itu ada tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Maksudnya di dalam
mungkin masalah yang kita hadapi saat ini, apakah itu sakit penyakit, apakah masalah anak atau apa, ada pesan yang Tuhan ingin ingatkan dan sampaikan kepada umatnya, kepada kita. Karena itu kita minta kepekaan yang dari Tuhan ya. Sehingga di sini dikatakan Musa berdoa bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh bijaksana. Nah, hal yang keempat yang perlu kita sadari ya, Bapak Ibu, bahwa hati yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber pemulih kita ya. Di ayat ini dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan ya. Ya Tuhan, di ayat ke-13, ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersyukur semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Jadi di sini kalau bisa kita simpulkan pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan ini melalui doa Musa ini adalah bahwa kita harus memiliki sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Sang Juru Selamat dan Pencipta kita yang menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya, dia jugalah satu-satunya Allah pemulih kita ya, yang menolong kita di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita. Ya Bapak Ibu, kalau saya ulang lagi bahwa untuk kita beroleh hati yang bijaksana, ada 4 hal yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hati yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita. Hati yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Hati yang menyadari bahwa kedahsyatan murka Allah itu ada. Dan hati yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pemulih kita di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh hidup di dalam hati kita. Setiap hari kita renungkan, kita ingat selalu bahwa untuk kita beroleh hati yang bijaksana di dalam menjalani hari-hari kita. Ya, sebagai respon terhadap firman Tuhan ini, mari kita saat ini berdoa untuk setiap kita pribadi lepas pribadi, untuk kita memiliki hati yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan, apakah di dalam suka, di dalam duka, di dalam posisi diberkati, atau di dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita berdoa saat ini supaya kita memiliki hati yang bijaksana menjalani semua itu di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka mic kita untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan terima kasih untuk Allah kami yang sangat baik, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang begitu indah buat kami, mengingatkan kami untuk terus menghayati kehidupan kami dan terus memohon hikmat daripada Tuhan, supaya hari-hari hidup yang kami jalani, kami mengisinya dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat ya Tuhan, baik bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, untuk tahu ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, tapi dengan hikmat daripada Tuhan, kami bisa berjalan dengan benar, bereaksi secara positif. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami tetap menjadi orang-orang yang berhikmat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dipuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang adil, yang tidak mengabaikan segala dosa kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus mengajak kami dapat memanage hidup kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami di dalam memanage Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong memimpin langkah kami dan darah kami ya Tuhan. Kami di dalam kami memanage tubuh kami juga. Kami boleh memanage bersama dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha dahsyat,
Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan, yang senantiasa menyertai, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan janji-Mu senantiasa Engkau genapi ya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga memelihara kami Tuhan. Tuhan, lewat hari kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan setiap hari yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karya-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Dan amin. dalam segala perkara ya Tuhan, Engkau dapat tanggung Mu Tuhan. Dan Saat ini kita sebelum melanjutkan doa-doa kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku oleh karena kemurahan karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ya, saat ini kita akan berdoa untuk bangsa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, ya khususnya kita berdoa di mana kemarin ya yang terjadi gempa di Cianjur, informasi terbaru, berita terbaru yang saya baca ada 162 orang yang meninggal ya. Kita doakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan penghiburan. Kita doakan juga pemerintah setempat di dalam menangani ini supaya sigap ya. Kita doakan supaya para korban juga yang saat ini sedang berada di rumah sakit, supaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pulihkan, sembuhkan ya, supaya tidak ada korban lagi yang bertambah. Kita juga berdoa di mana untuk informasi tsunami yang saya dengar di Metro TV bahwa akan ada tsunami di Indonesia setinggi 35 meter yang belum tahu lokasinya di mana. Ya kita doakan supaya Tuhan juga berikan hikmat bagi pemerintah di dalam mengantisipasi. Kita doakan juga supaya setiap kita warga boleh tenang dan kita anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan ya. Kita berdoa untuk pokok doa ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa dengan membuka mic kita. Mari kita berdoa. Bapa Bapa yang baik, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kami Tuhan dalam gempa berbagai yang ada di situasi kondisi yang sedang dihadapi saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah boleh bekerja sama ya Tuhan dalam penanganan berbagai situasi kondisi yang terjadi saat ini, khususnya gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada hari kemarin ya Tuhan. dalam menyikapi menanggapi Engkau yang memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat sama-sama bekerja dalam penanganan korban bencana gempa bumi di Cianjur. Merawat banyak rumah yang rubuh, banyak korban yang luka-luka dirawat di rumah sakit, bahkan juga ada yang meninggal dunia. Kami doakan keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri penghiburan pada semua mereka. Demikian juga untuk yang mengalami luka-luka dalam
perawatan. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong supaya dipulihkan. Pujilah namamu Tuhan. Bantuan-bantuan yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh menolong dan campur tangan. Agar dengan demikian ya Tuhan, semua dapat tersalurkan dengan cepat. Dan warga yang terdampak gempa ini bisa mendapatkan bantuan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Tolong kami dalam menghadapi berbagai situasi ke depan bagi gereja Tuhan sebagai umat Tuhan. Biarlah kami dalam perlindungan-Mu dan kami terus berjaga-jaga berwaspada supaya dalam menghadapi ini Tuhan kami tidak terlena. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu semakin dekat. Tanda ini semakin luar biasa. Kalau itu bukan Kami kehendak mempersiapkan diri dengan baik, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami percaya Tuhan, seluruh Tuhan umat manusia khususnya Indonesia ini ada di dalam kendali kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan berdoa saat ini khususnya buat gereja kita ya. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja kita, ada Pak John Ratueda, Pak Monas, Pak Bambang, Pak Parulian. Doakan juga untuk rencana perluasan gereja 1 atau 2 meter ke depan. Kita doakan juga kerinduan kita akan gereja yang lebih luas ya, apakah di tempat yang sekarang atau Tuhan izinkan atau berikan tempat yang lain, ya kita doakan untuk itu. Kita doakan juga keberadaan kita di lingkungan supaya kita jadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Doakan juga untuk dana pembangunan ya yang diinvestasikan supaya Tuhan tolong pihak-pihak terkait untuk boleh mengembalikan ya. Kita berdoa, apa aja doa yang kita ingat tentang gereja kita doakan. Saat ini mari kita berdoa untuk pokok doa ini secara bersama-sama. Bapa di surga, dengan doa ini kami datang kepadamu secara Apa yang baik kami berdoa juga berdoa untuk untuk Pak gerejamu, Paulus yang menangani memberkati investasi kami hamba-hambamu, beberapa waktu yang lalu yang saat ini sedang maupun juga terkendala. Kami doakan Tuhan tolong supaya Pak Paulus bisa Perlian diberkati oleh maupun juga Tuhan, Pak ditolong Monas, oleh Tuhan 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 memberkati dalam mengurapi berbagai upaya yang sedang dilakukan Tuhan secara luar boleh biasa. berhasil beruntung dan demikian boleh dapat kembalikan dana investasi kami Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan yang menolong supaya semua kebutuhan dalam pelayanan kami yang mencukupkan rencana-rencana kami ke depan. Kami mohon hikmat pimpinan Tuhan dari Tuhan sehingga apa yang kami lakukan biarlah itu sejalan seirama dengan hati Tuhan dalam pengembangan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong kami, memberi hikmat kepada kami, mengarahkan kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang kami lakukan, biarlah semuanya dalam kontrol dan kendali-Mu ya Tuhan. Berkati semua jemaat Yes Pracowang dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelayanan. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menggembalakan umat-Mu. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk bisa melakukan semuanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan. berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit penyakit, yaitu ada Pak Parulian, ada Ibu Laras, Ibu Linda, Opung Samantha. Ya, kita doakan untuk umat-umat Tuhan yang mungkin ada yang lain, Pak Gembala ya, Pak Gembala senior ya. Ya. Gembala senior ya. Ibu Kita Esther doakan. Simanjuntak. Siapa Pak? Ibu Esther Simanjuntak. Oh iya, oke. Mama Abel. Iya, Ibu Kak Esther, kita doakan ya bagi setiap jemaat-jemaat yang saat ini dalam kondisi sakit ini ya, biarlah Tuhan nyatakan kuasa, kasih, dan mujizatnya. Nanti untuk pokok doa ini kita berdoa bersama-sama. Setelah itu nanti saya minta ditutup oleh Pak John ya, Pak Gembala. Baik. Oke, mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, di mes berdoa ini kami datang kepadamu, bersatu hati kami Tuhan, bersatu iman kami di hadirat-Mu. Secara khusus berdoa untuk hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu, umat-umatmu yang saat ini mengalami lemah tubuh, sakit fisik. Kami berdoa kemurahan Tuhan, kebaikan hati Tuhan, terus dilimpahkan dalam kehidupan umat-umatmu, hamba-hambamu. Kami berdoa untuk hambamu Ibu Larasati Saia. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, kebaikan hati-Mu terus dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan bagi hamba-Mu dalam proses kesembuhannya ya Tuhan. Kami percaya oleh kemampuan, oleh kekuatan, oleh sukacita, semangat dari Tuhan, Ibu Laras terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Secara mujizat Tuhan terjadi baginya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yance yang mendampingi anak-anak, menantu, cucu semuanya Tuhan Kau berkati. Biarlah semua boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga pada waktunya Ibu Larasati boleh kembali beraktivitas dengan baik melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Parolian Merapaung. Kami bersyukur anugerah-Mu, campur tangan-Mu, pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang boleh ada di rumah saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam proses pemulihannya. Kami mohon Tuhan Engkau yang terus menyempurnakan kesehatannya, memberkati obat-obat, makanan, minuman dikonsumsinya ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Parolian Merapaung mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Berkati juga Ibu Yuli yang mendampingi anak-anak yang mendampingi Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan. Supaya dalam kesemuanya ini Bapa, nama-Mu saya dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Indah Semipar, Bapak Gembala Senior kami, Pak Aston Silvahi, Ibu Samantha, kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Esther Simanjuntak. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah hikmat dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan Engkau melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan yang begitu indah buat kami, yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami menjalani hidup ini dalam hikmat yang daripada Tuhan, supaya dalam segala peristiwa hidup kami tahu bereaksi dengan benar, kami tahu menghadapinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Ibu Nerli yang memimpin kami dalam renungan firman Tuhan, dalam pujian dan doa. Biarlah Tuhan terus menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dalam hidupnya, dan memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati suami, berkati kedua anak kekasih, dan pakailah mereka sesuai dengan maksud dan rencana-Mu, sehingga melalui kehidupan mereka ya Tuhan, nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Usaha pekerjaan mereka, kami berdoa Tuhan Engkau berkati, buat berhasil beruntung untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kami minta Tuhan Engkau lindungi sertai bela kami dari segala yang jahat. Sehingga waktu kami keluar maupun waktu kami masuk dari pintu rumah kami, keluar masuk dalam kasih kuasa dan berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang yang ada di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus untuk selamanya hidup, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, bahwa masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bu Nerly, Pak Jackson, terima kasih Amin. Thank you Pak semua. Yance, selamat pagi, Bu Lara, Terima selamat kasih Pak pagi, Gembala, terima kasih. Ibu Semuanya. Semangat Bu Martin, Bu Ike, terima kasih ya. Linda, selamat pagi, Pak Bambang, selamat Selamat ulang pagi, tahun, Bu Pak Rita, Gembala. Monas, Bu Maria, selamat pagi. Selamat Pak pagi, Pak. Yance, Ibu Abi, Esther, Noel, selamat Ibu pagi. Ropena, semuanya berkati. Bu Nurdia. Ropena, Opung, selamat pagi. Laras. Oke, sampai bertemu ya nanti malam. Ya, Tuhan berkati. Rino, Shalom, Kristo. Ya. Live ya. Berkati. Ya, Pak. Oke.